Novel Hantu Taoisme part ketiga dengan judul Makam Purba. Selamat mendengarkan kisah novel ini. Part 3 Hantu Taoisme. Sepertinya tidak ada yang aneh terjadi di perbukitan belakang. Mungkinkah memang tidak ada yang salah, dan kecelakaan para mahasiswa ini disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri? Meskipun semua tanda mengarah ke jawaban ini, saya masih sedikit ragu. Apakah semuanya baik-baik saja? Pria tua itu menatap saya. Saudara Jiang, apakah Anda yakin sekarang? Berikan saya jawaban yang pasti. Zhang Yuxuan hanyalah seorang pencari jodoh, penyelesaian akhir masalah ini tergantung pada saya. Tapi sudah lama sekali, dan saya belum mengatakan apa-apa. Pria tua itu tak kuasa menahan rasa gugup. Lagi pula, itu 50.000 yuan. Coba lihat, saat ini, saya masih sedikit ragu. Feng Shui Universitas Ibu Kota Purba sepertinya baik-baik saja, dan tidak ada roh jahat kataku. Tidak, alih-alih kecewa, pria tua itu tampak senang. Bagus, lagi pula tidak ada masalah. Kita selesaikan saja malam ini dan minta uangnya besok. Lagi pula, tidak masalah, jadi ini lebih mudah. Betapa senangnya dibayar langsung tanpa perlu bersusah payah. Apa yang kau pikirkan? Kita ambil saja uang yang seharusnya kita terima, tapi jangan sentuh sepeser pun yang tidak seharusnya kita ambil. Aku memelototi lelaki tua itu. Memang, aku suka uang, tapi seorang pria sejati harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Aku tidak mungkin menipu orang lain. Oh, kukatakan padamu, saudara Jiang, jangan terlalu kaku. Zhang Yuxuan berkata dengan panik, kalaupun kita tidak mau 50.000. Setidaknya kita harus dapat uang hasil jerih payah, kan? Kita sudah lama berkeliaran di sekolah malam ini, memeriksa kemana-mana. Setidaknya kau harus memberi kami 10.000 atau 20.000. Lelaki tua itu tidak mau melepaskan uang itu. Tolong. Seseorang. Tepat saat aku hendak membalas lelaki tua itu, sebuah teriakan minta tolong terdengar dari tak jauh. Apa yang sedang terjadi? Ayo kita periksa. Aku bergegas ke sumber suara. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang terjadi di tepi danau. Danau lagi. Ketika aku dan lelaki tua itu tiba, kami mendapati seorang gadis berjongkok di tepi danau, menatap ke dalam air dan menangis terseduh-seduh. Lelaki tua itu menyorotkan senternya, dan aku menyadari bahwa dialah orang yang baru saja kami temui di pegunungan belakang. Tapi dia sendirian sekarang, lelaki yang satunya telah menghilang. Tak perlu dikatakan lagi, dia ada di dalam air. Zhang Yuxuan, kau bisa berenang? Tanyaku buru-buru. Aku tinggal di pegunungan sejak kecil, di mana banyak bukit dan satu-satunya air hanyalah parit kecil, sehingga mustahil untuk berenang. Aku tidak bisa berenang, dan jika aku bergegas menyelamatkan seseorang yang melompat ke danau, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Anak muda Jiang, jangan konyol. Meskipun ini awal musim gugur, airnya tetap beku. Lelaki tua itu marah besar. Masuk ke air, meskipun kau bisa berenang, akan berbahaya. Terlebih lagi, saat menyelamatkan seseorang, orang yang diselamatkan akan berjuang mah-teh-mah-tehan seperti sedang mencari-cari alasan. Penyelamat bisa dengan mudah kelelahan dan terseret kembali ke air. Hal ini telah menyebabkan banyak perenang terampil kehilangan nyawa saat mencoba menyelamatkan orang lain. Dalam banyak hal, kita harus bertindak sesuai kemampuan dan jangan pernah mencoba bersikap terlalu gegabah. Menyelamatkan seseorang adalah sebuah bantuan, bukan kewajiban. Jika kita benar-benar tidak bisa menghindarinya, lebih baik tidak ikut campur. Saya tidak mengatakan menyelamatkan orang itu salah, tetapi ini tentang menyelamatkan orang sesuai kemampuan kita. Buat apa bicara omong kosong? Aku akan memberimu tambahan 10% saat kita bagi keuntungannya, kataku terus terang. Satu lantai terlalu kecil, anak keluarga Jiang. Aku mau 20%. Pria tua itu menaikkan harganya. 20%, 20%, kataku dengan marah. Sudah selarut ini, dan pria tua ini masih mempermainkanku. Dia terobsesi dengan uang. Oke, teriak lelaki tua itu, sambil mengeluarkan sebotol anggur dari saku jaketnya, meneguknya 2 teguk, lalu melompat masuk. Sedangkan perempuan di tepi danau itu hampir ketakutan. Ia ambruk di tepi air, menangis dan berteriak minta tolong. Aku tak sempat menghiburnya, jadi kugunakan senterku untuk menerangi lelaki tua itu. Melihat kedua orang ini membuatku marah. Pihak sekolah jelas-jelas menyatakan bahwa kami harus kembali ke asrama sebelum pukul 10 malam, tetapi mereka berdua mengabaikannya dan lari ke bukit belakang untuk berselingkuh.
Dasar kutu kupret, dia mencari masalah dan meminta masalah. Lelaki tua itu cukup pandai minum. Ia sangat lambat hanya untuk tawar-menawar denganku. Secepat kilat, ia berenang ke arah lelaki itu yang berjarak beberapa meter, meraih lengannya, dan mulai berenang ke arahnya. Lelaki itu tampak tak sadarkan diri, tak bergerak. Tanpa banyak berpikir, kuarahkan lelaki tua itu untuk berenang ke arahku. 5 meter, 4 meter, 3 meter. Dengan hanya 1 meter dari tepi, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Zhang Yuxuan, apa yang kau lakukan? Turun ke darat, umpatku. Jangan minta uang lagi, atau aku akan mengusirmu kalau kau keluar. Dia masih mempermainkanku di saat kritis ini. Tidak, Jiang, rasanya seperti ada yang menarikku. Pria tua di air itu mulai cemas. Aku tidak bisa berenang lagi, kata Zhang Yuxuan. Jiang, pikirkan cara. Itu masalah besar. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang menahan Zhang Yuxuan di dalam air. Jika itu roh jahat, aku mungkin bisa berbuat sesuatu. Tapi jika itu hanya tanaman air, aku benar-benar tak berdaya. Air emas, gunakan air emas. Teriakku pada pria tua itu. Apakah itu manjur? Tanyanya. Kau akan tahu kalau mencobanya, desakku. Cepat, atau semakin lama kau menunggu, semakin besar bahaya yang akan kau hadapi. Yang disebut air emas, terus terang saja, adalah air kencing anak laki-laki. Pendeta Tao tua itu telah menjadi duda seumur hidupnya dan tetap perawan. Karena air kencing anak laki-laki merupakan harta karun yang dapat mengusir roh jahat, maka ia disebut juga dengan air emas. Terus terang, menyebutnya air kencing anak laki-laki agak menjijikkan dan tidak nyaman, jadi saya beralih menyebutnya air emas. Di danau, pendeta Tao tua itu sudah tenggelam. Entah ada sesuatu yang menariknya ke bawah, atau ia kelelahan dan tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Keduanya bukanlah kabar baik. Pria tua itu hanya menyemburkan air emas ke dalam danau. Setelah beberapa saat, ia tampak bisa bergerak lagi, menarik badan pria itu keluar. Saat itu, pria tua itu basah kuyup. Saya sempat mempertimbangkan untuk menutupinya dengan pakaian, tetapi membayangkannya kini terendam air emas membuat saya mual. Tanda tanya. Di sisi lain, perempuan itu bergegas menghampiri mayat itu dan memeluk pria itu erat-erat. Benar, pria itu sudah meninggal. Ia sudah meninggal ketika pria tua itu menariknya ke atas. Apa yang menarikmu? Tanyaku, sambil menatap pria tua itu. Entahlah, rasanya seperti ada tangan yang menarik pergelangan kakiku, kata pria tua itu sambil mengulurkan kaki kanannya. Di bawah senter, aku bisa melihat dengan jelas bekas telapak tangan hitam di pergelangan kaki lelaki tua itu. Tak diragukan lagi itu ulah roh jahat. Sesampainya di rumah, carilah absintus kering atau bahkan air emas dan gosokkan pada pergelangan kakimu 3 kali sehari. Paling lama, akan hilang dalam 3 hari, kataku. Anak muda dari keluarga Jiang, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Di mana saya bisa menemukan mukuat kering? Saya hanya bisa menggunakan jin sui. Pria tua itu sedikit kesal. Sudahlah, kalau kau tidak mau menggunakannya, lupakan saja. Mungkin beberapa tahun lagi kau hanya akan punya 1 kaki untuk berjalan. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bermaksud menakut-nakutinya. Kaki ini terganggu oleh energi yin. Mungkin tidak akan menjadi masalah besar dalam waktu dekat, tetapi akan mudah menimbulkan masalah seiring waktu. Dalam istilah dokter desa, ini disebut meletakkan akar penyakit. Jin sui, biarlah. Pria tua itu mendesah. Ia tidak punya anak dan sendirian. Jika kakinya lebih lentur, ia mungkin bisa menopang dirinya sendiri. Jika 1 kakinya lumpuh, ia mungkin harus mengemis untuk makan. Jangan mendesah, ini membuatku pusing. Siapkan beberapa peralatan ritual untuk membuka altar, dan siapkan sebelum jam 1 pagi. Idealnya, gunakan kepala babi, buntut sapi, jengger ayam. Jangan asal memberi. Perintahku. Lalu, sambil berpaling dari lelaki tua itu, aku kembali menatap perempuan itu. Kau perlu menjelaskan sesuatu kepadaku. Itu mungkin akan menyelamatkan nyawanya. Kepala babi dan buntut sapi dianggap sebagai intisari hewan, dan paling efektif untuk mempersembahkan kurban atau membuka altar. Aku takut lelaki tua itu hanya mengarang cerita untuk menipuku, jadi aku menjelaskan semuanya kepadanya terlebih dahulu. Saudara Jiang, ini sudah malam. Di mana aku bisa menemukannya? Tanya lelaki tua itu, merasa ragu. Dimanapun kau menemukannya,
kau harus menyiapkannya sebelum jam 1 pagi, perintahku. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu sepeser pun dari bagian yang disepakati. Pria tua itu benar-benar ketakutan mendengarnya, lalu berbalik dan berlari menuju gerbang sekolah, takut kehilangan waktu. Wanita itu menatapku dengan penuh semangat. Bisakah dia benar-benar kembali hidup-hidup? Sulit dikatakan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kataku, ini pertama kalinya aku melakukan ritual, dan aku tidak yakin apakah aku benar-benar bisa menarik roh pria itu. Pertama, berikan aku tanggal lahir dan namanya. Dan apa yang sebenarnya terjadi padamu, desaku. Baru saja, kenang wanita itu. Setelah ditemukan oleh pria tua itu dan aku di perbukitan belakang, mereka benar-benar malu dan mencoba bergegas kembali ke asrama. Namun di tengah perjalanan, pacarnya memutuskan untuk mencari kamar di luar kampus. Jadi mereka mengambil rute lain, yang kebetulan melewati danau sekolah. Seorang siswa telah melompat ke danau beberapa hari sebelumnya, dan mereka sedikit takut. Untuk menghindari jalan memutar, mereka berlari secepat mungkin saat mereka lewat. Namun, tepat ketika mereka hendak meninggalkan danau, pacarnya tiba-tiba berhenti dan berkata seseorang sepertinya memanggilnya dari belakang. Hal ini membuat wanita itu ketakutan. Waktu kecil dulu, kita semua pernah mendengar cerita hantu. Ada cerita tentang berjalan di jalan pada malam hari dan seseorang memanggil namamu dari belakang. Jangan berbalik, kalau tidak, ketiga lampu di badanmu akan padam, memungkinkan roh jahat masuk. Namun, pacarnya mengabaikan peringatannya dan berbalik untuk melihat. Lalu ia hanya berdiri di sana, tertegun. Wanita itu menarik lengan bajunya, tetapi mendapati badannya sangat berat dan tak bisa bergerak. Ketika ia sampai di dekatnya, ia benar-benar tertegun, matanya merah, mulutnya menganga, meneteskan air liur. Ketakutan, wanita itu secara naluriah melepaskan lengan bajunya dan mulai berlari. Namun sebelum ia sempat melangkah beberapa langkah, ia mendengar suara seseorang jatuh ke air di belakangnya. Kakinya lemas, dan ia gemetar tak terkendali. Ia jatuh ke tanah, menangis dan berteriak minta tolong, berharap menarik perhatian. Saat itulah saya dan pria tua itu mendengar apa yang terjadi dan bergegas menghampiri. Wanita itu menceritakan kejadian itu secara singkat, tetapi ia tidak menceritakan bagian yang paling krusial. Mungkin ia terlalu takut untuk melihat sesuatu. Nama pacar saya Senkei. Soal 8 huruf itu, saya tidak tahu apa saja, katanya. 8 huruf itu adalah tanggal, bulan, hari, dan jam lahirnya. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak tahu tanggal dan jam lahir mereka. Apakah budaya tradisional sudah merosot sampai titik ini? Oh, saya tahu. Dia lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1997, pada jam sen, kata wanita itu cepat. Apakah kamu yakin itu jam sen? Tanya saya. Pacar biasanya sudah hafal tanggal, bulan, dan hari, tetapi jam lahirnya sering tertukar. Saya ingat betul, itu jam sen. Dia bilang dia lahir pada jam sen. Orang tuanya awalnya ingin menamainya Sen-sen, tetapi mereka khawatir dengan pengucapannya yang membingungkan, jadi mereka mengubahnya menjadi Senkei. Wanita itu membenarkan. Jika memang begitu, maka tidak masalah. Saya segera menghitung bahwa tanggal dan jam lahir Senkei ini seharusnya Dingchou, Renzi, Jia Sen, dan Jam Sen. Menurut 2 buku ramalan yang diberikan kakek saya, kehidupan orang ini biasa-biasa saja, satu-satunya hal yang baik baginya adalah umur panjang. Tentu saja, ramalan tidak sepenuhnya akurat. Lagi pula, takdir seseorang terus berubah. Ambil contoh masa muda Zhu Yuansang. Dia kurus dan rapuh, dengan wajah runcing dan dagu seperti monyet. Saat itu, dia bertemu dengan seorang peramal yang meramalkan kehidupan yang miskin dan sakit-sakitan. Namun ketika Zhu naik tahta, peramal lain mengungkapkan kulit kemerahan dan dahi lebar, menandakan kekayaan dan kekuasaan yang besar, puncak kejayaan kaisar. Peramal itu tidak seperti lelaki tua Zhang Jiaqian, yang terbiasa beradaptasi dengan keadaan yang berubah-ubah, mengatakan satu hal kepada satu orang dan hal lain kepada yang lain. Mereka benar-benar ahli yang terampil. Astrologi dan fitur wajah memang bisa berubah, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan hal ini untuk memprediksi masa depan seseorang. Namun, meramal memang memiliki prinsipnya sendiri. Meskipun saya tidak bisa mengklaim akurasi 100%, ada peluang keberhasilan 60-70%. Apa yang harus saya lakukan? Tanya wanita itu, yang kini merasa sedikit lebih tenang. Jika saya memulai ritualnya nanti,
Anda akan bertanggung jawab untuk membimbing jiwa Senkai. Ingat, jiwanya sekarang terpisah dari badannya dan sangat lemah. Jangan menakutinya. Kalau tidak, bahkan jika saya membimbing jiwanya kembali ke badannya akan rusak dan dia mungkin menjadi vegetatif, kata saya. Bagi kebanyakan orang, jiwa mereka serapuh bayi yang baru lahir setelah meninggalkan badannya. Tentu saja, beberapa orang menjadi roh yang ganas tepat setelah kematian. Namun, kemungkinan bertemu roh jahat sangat kecil. Bagi kebanyakan orang, jiwa bersifat 3 dimensi dan memiliki daya serang yang rendah. Mereka bahkan takut pada orang yang hidup karena semakin banyak orang yang hidup, semakin berat energi yang di badan mereka. Ya, wanita itu mengangguk berat. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi, Anda harus berhati-hati. Jiwa yang Anda bimbing haruslah jiwa Senkai, jangan gugup dan bimbinglah hantu yang kesepian. Saya melanjutkan, sekitar pukul 1:05 dini hari, lelaki tua itu akhirnya kembali. Ada banyak barang yang tidak bisa ia bawa sendiri, jadi ia meletakkan semuanya di atas kereta kecil dan mendorongnya. Aku tidak membiarkan siapapun masuk dan hanya membiarkan lelaki tua itu melakukannya sendiri. Sungguh sulit baginya, dan ia berkeringat deras. Keringat lelaki tua itu sebelumnya hanya pura-pura, dengan niat mendapatkan lebih banyak uang. Tapi kali ini ia benar-benar mengerahkan banyak tenaga. Anak muda dari keluarga Jiang, bisakah kau periksa apakah ada yang kurang? Tanya lelaki tua itu. Tidak, siapkan dulu alat-alatnya, aku akan mulai menggambar jimat. Ingat, apapun masalahnya, jangan ganggu aku, teriakku dengan suara pelan. Saat menggambar jimat, kau harus menggambarnya dalam satu goresan, dan kau tidak boleh menghentikannya di tengah jalan, jika tidak jimat itu tidak akan efektif. Jangan berpikir menggambar jimat itu mudah. Jika kau ingin menggambar jimat sungguhan, kau akan merasakan perlawanan dalam kegelapan, dan perlawanan ini sangat kuat. Tidak hanya menguras tenaga fisik, tetapi juga energi dan jiwa. Setelah mendengar kata-kataku, lelaki tua itu segera menurunkan barang-barang dari kereta dan mulai menatanya, altar dupa, persembahan. Sementara itu, aku membungkuk di atas meja, memegang kuas yang telah dicelupkan ke dalam cinabar, dan mulai menggambar jimat di atas kertas. Setiap kali aku menggoreskannya, tangan kananku terasa berat, seolah-olah tersangkut di lumpur, sehingga sangat sulit untuk mengangkat kuas. Bahkan sebelum aku menyelesaikan satu jimat pun, aku sudah basah kuyup oleh keringat, seolah-olah baru saja selesai berolahraga. Jimat ini adalah jimat penangkal iblis sejati, yang sangat sulit dibuat. Belum lagi aku, bahkan beberapa pendeta Tao ternama pun akan kesulitan membuatnya. Jimat berikutnya adalah jimat Yin Yang, yang mencerminkan Yin dan Yang dari langit dan bumi, serta badan manusia. Yin dan Yang pada jimat ini menyembunyikan keberadaan orang tersebut, mencegah konflik dengan roh Senkai. Jimat ini jauh lebih sederhana daripada yang sebelumnya, dan aku menyelesaikannya dalam sekejap. Aku menyerahkan jimat penangkal iblis kepada lelaki tua itu, Zhang Yuxuan, dan jimat Yin Yang kepada wanita itu. Kalian berdua, segera kembali ke posisi masing-masing. Zhang Yuxuan, berdiri di tepi danau. Jika makhluk jahat itu muncul, hentikan dia dengan jimat penangkal iblis. Setelah mengatakan ini, aku kembali menatap wanita itu, yang kini memiliki 2 jimat yang tertempel di badannya, jimat Yin Yang dan tanggal lahir Senkai. Sedangkan kau, jangan bergerak sama sekali. Kau hanya pemandu. Jika kau berbau seperti orang hidup, meskipun kau pacar Senkai, arwahnya akan ketakutan. Kalian mengerti? Teriakku pada mereka. Tidak masalah. Mengerti. Jawab mereka berdua. Buka altar, bangkit. Teriakku, memegang lonceng dan melemparkan segenggam uang kertas ke udara. Dunia ini luas, manusia dan hantu bersukacita. Saat dunia manusia terbuka, Senkai, cepatlah kembali. Aku melemparkan segenggam uang kertas lagi ke udara. Kemudian, aku menyalakan sebatang dupa dan meletakkannya di pembakar dupa. Ini adalah dupa pemanggil jiwa, yang dimaksudkan untuk membimbing jiwa Sukai. Senkai, cepat kembali. Teriakku lagi. Danau yang tenang akhirnya bergetar ketika sesosok gelap muncul, matanya bersinar hijau. Ding Chou, Renzi, Jiasen, Sensi. Ding Chou, Renzi, Jiasen, Sensi. Gumam wanita itu dalam hati. Ia melafalkan tanggal lahir Senkai, berharap memberinya rasa familiar dan mencegahnya merasa terintimidasi. Sosok gelap itu tampak perlahan mendekati kami.
Baik lelaki tua itu maupun aku menghela napas lega. Selama jiwa Senkei bisa kembali ke badannya, tidak akan ada masalah. Teruslah membimbing, jangan berhenti, bisikku. Pada titik ini, kami sama sekali tidak boleh mengganggu. Jika bimbingan itu terganggu, Senkei tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Kutu kupret, itu bukan Senkei. Di tengah bimbingan, ketika sosok gelap itu muncul dari danau, lelaki tua itu menyadari ada sesuatu yang salah. Jangan terlalu bersemangat, Zhang Yuxuan, jangan biarkan dia masuk, atau dia akan menguasai badan Senkei, perintahku cepat. Aku tahu itu tidak akan semudah itu. Aku segera berbalik, membunyikan lonceng di tanganku. Dunia ini luas, manusia dan hantu sama-sama bergembira, di gerbang kehidupan, Senkei, cepatlah kembali. Ratusan mata hijau tiba-tiba muncul di danau tak jauh dari sana. Pria tua itu begitu ketakutan hingga hampir roboh ke tanah. Kalau hanya satu atau dua hantu, tidak masalah, tapi pasti ada ratusan, kan? Bahkan aku pun berkeringat dingin. Tetap tenang, jangan membuat kesalahan, aku memperingatkan pria tua itu, lalu mengingatkan diriku sendiri dalam hati. Tutup matamu, jangan dibuka, kataku pada wanita itu lagi. Aku mengayunkan lonceng di tanganku lebih cepat, bergumam dalam hati. Beberapa menit kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di depan altar. Itu adalah roh Senkei. Begitu ia melangkah sekitar 3 meter dari altar, ia mulai gemetar tak terkendali. Di tempat lain, ratusan mata hijau di danau tampak gelisah. Beberapa hantu sudah bergerak, siap bergerak, mempertimbangkan untuk menuju altar. Apa yang kau lakukan di sana? Singkirkan mereka, teriakku pada lelaki tua itu. Teriakan marah ini akhirnya menyadarkan lelaki tua itu. Kertas jimat di tangannya melayang ke danau tanpa angin. Dalam sekejap, kertas itu seperti jaring raksasa yang jatuh dari langit, dan semua hantu yang mengapung di air tenggelam kembali. Sepertinya ada embusan angin lain yang bertiup, meniup uang kertas di tanah ke danau. Hantu-hantu ini begitu rakus bahkan setelah kematian. Ratusan mata hijau, lebih dari setengahnya telah lenyap. Namun masih ada puluhan, tidak puas, dan terus memandangi Mahiat Senkei. Jiwanya baru saja meninggalkan badannya, jadi badan Senkei masih berguna. Bagi hantu-hantu liar itu, rasanya seperti berjalan di tengah angin dingin selama 100 hari dan akhirnya melihat gubuk yang hangat. Senkei, tunggu apa lagi? Cepat kembali ke tempatmu, teriakku pada arwah itu. Ia terlalu lambat, dan jika terlambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku berteriak pada arwah itu, dan ia sedikit ketakutan. Ia gemetar sesaat, menderita luka ringan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tidak berani pergi begitu saja. Mendengar omelanku, arwah Senkei kembali ke badannya. Aku melangkah maju, melepas jimat bertuliskan tanggal lahir Senkei dari dahi wanita itu, dan menempelkannya ke badannya. Selama 2 hari ke depan, sebaiknya beri dia air jahe untuk mengusir flu. Hindari makanan berminyak. Pastikan juga jangan sampai dia terkena iritasi. Jika arwahnya meninggalkan badannya lagi, bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkannya, perintahku pada wanita itu. Lalu aku menatap pria tua itu lagi. Tempat ini terlalu jahat, kita pasti tak akan bisa mengusirnya. Ratusan hantu akan membuat kita lelah, dan kita mungkin baru bisa menyelesaikan pengusiran setan tahun depan. Jadi, anak muda dari keluarga Jiang, apa maksudmu? Tanya pria tua itu bingung. Tahan mereka, kita gunakan cara lama. Tahan makhluk-makhluk jahat di dalam air ini dan jangan biarkan mereka keluar dengan mudah untuk membuat masalah. Saya berkata, Feng Shui di sini dulu bagus, tapi sepertinya saya salah. Bahkan tempat dengan Feng Shui yang bagus, dengan ratusan hantu liar yang mengintai, pasti telah menjadi tempat yang jahat. Pasti ada yang salah dengan batu di tengah danau itu. Keesokan harinya, siang, sebuah perahu kecil membawa saya dan lelaki tua itu ke tengah danau, tempat batu besar itu berada. Sebelumnya, batu itu tak terlihat dari kejauhan, tetapi sekarang, dari dekat, saya bisa melihat retakan kecil muncul di batu itu. Terlebih lagi, dasar batu itu sudah menghitam. Feng Shui danau ini telah terganggu. Siswa Jiang, apakah ada masalah? Suara kepala sekolah terdengar melalui interkom. Pergilah ke kuil Tao di Gunung Zhongnan dan bawa kembali sebuah benda penting, sebaiknya pembakar dupa yang ada di depan aula utama. Cari cara untuk mendapatkannya dan memadamkannya di sini. Saya akan memasang jimat penangkal iblis di batu itu dalam 2 hari ke depan untuk melindunginya sementara selama seminggu.
Jika pembakar dupa itu tidak bisa dibawa kembali dalam seminggu, kita harus mencari orang lain. Kataku melalui interkom. Ratusan hantu berkeliaran. Saya yakin danau buatan ini dulunya adalah kuburan massal. Meskipun makam-makam itu telah diratakan, tempat itu tetap gelap, menarik hantu-hantu di sekitarnya. Inilah sebabnya ratusan hantu muncul tadi malam ketika saya membuka altar untuk membimbing jiwa Senkai. Pembakar dupa di kuil Tao Gunung Zongnan digunakan untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa. Abu dupa di dalamnya sangat berguna, apalagi memindahkan seluruh pembakar dupa ke sini. Beratnya pasti ratusan pon, bahkan tanpa membentuk formasi apapun untuk memadamkannya, pembakar dupa di sini saja akan melenyapkan tempat teduh ini sepenuhnya dalam beberapa tahun. Meninggalkan pembakar dupa di sini sebenarnya membuang-buang material, tetapi saya melakukannya demi kenyamanan, untuk menghindari masalah di masa mendatang. Akhirnya setelah mengklarifikasi seluruh cerita, saya menghela napas lega. Sekolah telah memulai pelatihan militer 2 hari terakhir ini. Saya mendapat izin diam-diam untuk berhenti berjemur dan hanya berkeliaran di sekitar danau ketika saya tidak ada kegiatan. Saudara Jiang, saya sedang berjalan-jalan di tepi danau ketika tiba-tiba saya bertemu wanita yang tadi. Dia menarik Senkai ke arah saya. Saudara Jiang, terima kasih banyak atas apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Kau sopan. Aku tersenyum. Pacarmu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Wanita itu mencubit pacarnya di sebelahnya. Kemarilah, apa yang kau ragukan? Kemarilah dan ucapkan terima kasih pada saudara Jiang. Terima kasih. Senkai sedikit gugup ketika melihatku, kata-katanya terbata-bata. Bisakah kau mengucapkan terima kasih dengan benar? Wanita itu sedikit marah. Tidak apa-apa, kataku. Tadi malam, ketika jiwa Senkai hendak kembali ke badannya, aku memarahinya. Jiwanya sedikit rusiak, jadi wajar baginya untuk takut padaku. Aku tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Kuharap kalian berdua bisa hidup bahagia bersama mulai sekarang, dari kuliah hingga lulus hingga menikah, dan tetap bersama selamanya. Senkai, jangan mengecewakannya, saranku. Aku akan. Senkai menundukkan kepalanya, seperti siswa yang dirundung. Baiklah, kalian pergilah. Hati-hati mulai sekarang. Senkai lemah, jangan pergi ke tempat-tempat gelap itu lagi, aku memperingatkannya. Dia sudah lemah, dan jika dia pergi ke tempat-tempat gelap itu lagi, dia mungkin akan terluka. Sedangkan untuk Senkai dan pacarnya, aku hanya memberi mereka nasihat dan tidak benar-benar ikut campur. Apakah mereka bisa bersama di masa depan bukan urusanku. Aku hanya berharap Senkai tidak mengecewakan pacarnya. Beraninya kau menindas juniormu di siang bolong. Sebelum Senkai dan pacarnya pergi, aku mendengar seseorang berteriak dari belakang, dan sedetik kemudian, sebuah tinju melayang tepat ke wajahku. Aku sedikit mencondongkan badan ke samping, dan tinju itu menyerempet wajahku sebelum akhirnya berlalu. Apa-apaan ini? Sebelum aku sempat bereaksi, orang itu melancarkan tendangan selangkangan lagi, mengincar organ vitalku. Aku melompat dan mundur beberapa langkah. Ketika aku berdiri diam, aku melihat seorang gadis dengan kuncir kuda dan baju olahraga di depanku. Dia lebih tinggi dari Liu Qingya. Dia agak mirip Li Yiran. Gadis yang mirip Li Yiran itu berdiri di depan Senkai dan pacarnya. Kalian berdua mahasiswa baru, kan? Jangan takut, aku ketua klub taekwondo sekolah kita. Untuk para kutu kupret yang menindas mahasiswa baru, aku selalu melawan mereka satu per satu, dua per dua. Gadis yang mirip Li Yiran itu berbicara dengan nada sok suci. Aku mengerti, Senkai begitu patuh padaku, dan dia pikir aku menindasnya. Kau salah paham. Kesalahpahaman apa? Apa kau takut dengan statusku sebagai ketua klub taekwondo? Aku tak sempat menyelesaikan kalimatku sebelum dia menyela. Sudah kubilang, selama aku di sekolah ini, kau akan mendapat masalah. Semprul, sangat mendominasi. Aku juga geram. Kalau aku tidak cepat menghindar, tendangan selangkangan itu hampir saja membunuhku. Kalau kau mau melawanku, setidaknya kau harus mengerti sebab dan akibatnya. Kau begitu tidak masuk akal menyerangku begitu gegabah. Tidak, aku dan pacarku yang ingin berterima kasih pada kakak Jiang. Pacar Senkai buru-buru membela diri. Kau tak perlu tunduk pada tiraninya. Ayo, aku akan membawamu menemui para pemimpin sekolah sekarang dan biarkan mereka mencari keadilan. Gadis yang mirip Li Yiran itu menyeret Senkai dan pacarnya untuk mencari keadilan bagi mereka. Benar-benar pemarah. Aku menggelengkan kepala dan bersiap pergi. Lagi pula,
sudah cukup bagi para pemimpin sekolah untuk tahu akulah pelakunya. Kalaupun aku benar-benar menindas siswa, apa kepala sekolah akan mengeluarkanku? Masalah sekolah belum terselesaikan. Lagi pula, aku tidak menindas siapapun. Kalau dia melapor ke para pemimpin sekolah, kemungkinan besar dia akan dikritik oleh mereka, dan aku bahkan tidak perlu berbuat apa-apa. Kutu kupret sepertimu harus dikeluarkan dari Universitas Guduk secepatnya, umpat gadis yang mirip liyiran itu. Pukul 6 sore, lelaki tua itu kembali. Ia dan seorang wakil presiden Universitas Guduk telah pergi ke Wihara Tao di Gunung Songnan hari ini dan bertemu dengan penanggung jawab. Saudara Jiang, ini bukan masalah besar. Pendeta Tao di Wihara bersedia meminjamkan kita pembakar dupa, tetapi mereka juga punya permintaan. Mereka berharap Universitas Guduk dapat membuka kelas Taoisme. Kata lelaki tua itu kepada saya di kedai teh susu kampus. Ya, saya mengangguk. Membuka kelas Taoisme bukanlah masalah besar. Siapa yang bisa mengharapkan seseorang belajar cara mengusir setan dan monster setelah beberapa tahun belajar di sana? Kelas ini hanya tentang mempelajari teks-teks Tao. Masyarakat terlalu terburu-buru, dan Taoisme menekankan ketenangan dan kesunyian. Selama mereka dapat mengembangkan pikiran dan karakter mereka, itu akan dianggap sebagai manfaat besar bagi kelas. Lagi pula, masalah ini berada di bawah yurisdiksi Universitas Guduk, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Ngomong-ngomong, Saudara Jiang, saya rasa kita bisa meminta sedikit lebih banyak kepada pihak universitas ketika kita meminta biaya tenaga kerja kita. Lelaki tua itu berpikir lama sebelum berkata, coba pikirkan, betapa berbahayanya malam itu. Ratusan mata hijau menatap kami. Aku hampir mati ketakutan. Oke, harga naik lagi. Memang begitulah sifat orang tua itu, dia tidak bisa berubah. Aku tidak bisa mengandalkannya untuk hal lain, tapi dia cukup bersedia membayar lebih. 50.000 sudah cukup, mau tambah berapa lagi? Hati-hati jangan sampai serakah dan akhirnya dapat yang lebih besar dari yang bisa kau tangani, kataku. Pertama, urus pembakar dupanya 2 hari ke depan. Setelah semuanya selesai, kita akan ambil uangnya. Jadi, Saudara Jiang, kamu bilang akan bagi 50 sampai 50. Tanya orang tua itu dengan senyum cemberut. Jadi, 50 sampai 50. Apa menurutmu semua orang sepertimu? Aku memutar bola mataku padanya. 50 sampai 50 ya 50 sampai 50. Itu saja, tidak masalah. Oke. Aku akan urus pembakar dupanya 2 hari ke depan. Orang tua itu mengangguk penuh semangat. 50 sampai 50, aku dapat 25.000, dia dapat 25.000. Bagi orang tua itu bonus yang lumayan. 10.000 lebih banyak dari sebelumnya. Setelah berpamitan dengan orang tua itu, aku bersiap kembali ke asrama. 2 hari terakhir ini, aku menghabiskan waktu di luar setiap hari, memperhatikan teman-teman sekamarku menjalani pemeriksaan fisik, dan mereka iri padaku. Fatih Wang bercerita tentang seorang instruktur yang sangat brutal, yang sejak awal menuntut skuad. Selama latihan militer, bagian yang paling melelahkan bukanlah berdiri tegap, melainkan skuad. Bahkan para veteran pun tak sanggup menghadapi hukuman seperti ini. Tim Fatih Wang dipaksa skuad selama setengah jam, dan ketika mereka berdiri, kaki mereka hampir tak terasa. Latihan militer memang berat, tetapi dibandingkan dengan latihan rekrutmen sungguhan, itu tak ada apa-apanya. Memang, baik bagi mahasiswa zaman sekarang untuk menanggung sedikit kesulitan, mengingat masa lalu yang pahit dan mengenang masa depan yang cerah. Ngomong-ngomong, aku tidak sedang latihan, jadi aku bisa bicara tanpa sakit punggung. Kembali di asrama, 3 orang lainnya mengobrol dan tertawa, tetapi ketika mereka melihatku masuk, mereka terdiam. Fatih Wang mulai berpura-pura menjadi korban. Pak Tua Jiang, kau tidak tahu betapa sulitnya karena kau belum pernah latihan militer. Setelah ini, kau harus mentraktir semua orang di asrama kita. Fatih Wang dan yang lainnya berspekulasi bahwa keluargaku punya koneksi, dan entah bagaimana aku berhasil lolos dari latihan ini. Tidak masalah, aku akan mentraktirmu makan enak kalau begitu. Aku tidak terlalu memikirkannya, makan tidak semahal itu. Lagi pula, aku akan segera mendapatkan 25.000 yuan untuk biaya tenaga kerja, yang akan dianggap sangat mahal. Dor. Aku baru saja terduduk di tempat tidur ketika manajer asrama mengetuk pintu. Apakah itu Jiang Shen? Seseorang mencarimu di luar. Mencariku, mungkinkah Liu Qingya? Sudah jam 7 atau 8 malam, kenapa dia mencariku? Aku terlalu malas keluar. Bibi,
Ya, aku setuju, lalu menuruni tangga dari ranjang atas. Naik, turun ranjang atas selalu merepotkan. Kak Jiang, apa gadis itu yang mencarimu? Tanya Wang gendut cepat. Kalau begitu, jangan lupa janjimu. Tanda tanya, Bibi, kamu selalu memikirkan perempuan di WeChat. Dasar pecundang. Aku memakai sepatu dan turun ke bawah. Di lantai bawah, membelakangiku, ada seorang wanita bermantel tipis dan berkuncir kuda. Dia tidak mirip Liu Qingya. Sesaat kemudian, wanita itu berbalik, dan aku menyadari bahwa dialah wanita yang mirip Li Yiran yang berdebat denganku sore ini. Dia bahkan mengaku sebagai ketua klub taekwondo sekolah. Namamu Jiang Shen, kan? Aku salah tentang kejadian sore ini. Maaf, kata wanita yang mirip Li Yiran itu sambil sedikit membungkuk. Sikap yang begitu baik, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti dimarahi oleh para pemimpin sekolah. Aku sebenarnya cukup marah dengan kejadian tadi sore. Begitukah caramu meminta maaf? Sama sekali tidak tulus. Gumamku, wanita itu hampir mengumpatku. Lalu menurutmu apa yang akan membuatmu menerima permintaan maafku dan membuatnya tampak tulus? Makan malam, jangan khawatir, kalau kau mentraktirku makan, aku khawatir kau akan meracuni makananku, kataku terus terang. Tapi aku punya pertanyaan untukmu. Apa kau kenal Li Yiran? Bagaimana kau kenal Li Yiran? Wanita itu langsung waspada. Bagaimana aku mengenalnya bukan urusanmu, kataku. Dari ekspresinya, aku tahu dia pasti ada hubungannya dengan Li Yiran, dia pasti adik Li Yiran. Kau, wanita itu terdiam mendengar jawabanku. Namaku Li Yifeng, dan aku adik Li Yiran, katanya dengan marah. Aku mengerti, kita akhiri saja kejadian pagi ini. Tolong, kendalikan emosimu. Aku berkata begitu lalu pergi. Sesuai dengan kakak beradik kami berdua punya gaya yang sama. Terlepas dari reaksi Li Yifeng, aku langsung kembali ke asrama. Ngomong-ngomong soal Li Yiran, ada urusan lain yang harus kuurus. Dia mencuri peti kuningan peninggalan Paman Dazuang. Sebelumnya aku sudah bilang pada Liu Qingya untuk tidak ikut campur dalam urusan peti kuningan itu, menjualnya jika memungkinkan, dan tidak ikut campur. Tapi peti itu sudah diambil, dan uangnya harus dibayar. Itu 20 juta. Di ibu kota purba ini, dengan harga rumah rata-rata 15.000 yuan, itu setara dengan 10 rumah. Dengan pemikiran ini, aku membuka WeChat dan mengirim pesan kepada Liu Qingya, memintanya untuk menemuiku di gerbang sekolah pukul 10 pagi besok. Masalah ini harus segera diselesaikan dalam 2 hari ke depan. Kalau tidak, kalau sudah terlalu lama dan mereka tidak mengakuinya, apa yang harus kulakukan? Lao Jiang, sial, kau sangat beruntung akhir-akhir ini. Apa kau baru saja melihat gadis cantik di lantai bawah? Begitu masuk asrama, ku dengar Fatih Wang mengecap bibirnya. Gadis itu juga cantik. Lihat dirimu, kau punya banyak sumber daya, tapi kau begitu ragu saat aku memintamu mengenalkanku pada seorang pacar. Dilihat dari apa yang dikatakan Fatih Wang, dia pasti mengintip keluar jendela dan melihatku dan Li Yifeng sedang mengobrol. Aku tidak kenal orang itu, kataku terus terang. Cek, kau berpura-pura lagi. Bisakah kau lebih tulus sedikit, kata Fatih Wang dengan ekspresi tak percaya. Akhir-akhir ini, sangat sulit untuk melajang. Ada orang yang berpura-pura menjadi raja laut, berkencan dengan banyak wanita sekaligus. Ada yang tetap melajang selama 18 tahun. Aku mau tidur, tinggalkan aku sendiri, kataku sambil berbaring di tempat tidur. Ada apa dengan raja laut itu? Kau pikir aku Tuan Luo? Aku tidak bisa mendengarnya, dan aku tidak akan peduli. Ketiga gadis itu, entah itu Liu Qingya atau Li Yifeng dan Li Yifeng bersaudara, sangat cantik, tetapi intinya adalah mereka sama sekali bukan milikku. Hanya aku dan Liu Qingya yang agak akrab, tetapi kami hanya berteman. Aduh, aku juga sudah melajang selama 18 tahun. Dan sampai hari ini, aku masih perjaka, belum pernah punya hubungan apapun. Ding, WeChat berdering dengan notifikasi. Notifikasi itu dari Liu Qingya, dan dia membalas dengan oke. Ayo kita temui Li Yiran besok dan coba dapatkan kembali uangnya. 20 juta itu jumlah yang besar, bukan cuma 200 yuan. Kalau cuma 200 yuan, aku tidak akan menginginkannya dan akan kuberikan padanya. Pukul 10 pagi, di depan gerbang Universitas Ibu Kota Purba. Meskipun ekuinoks musim gugur sudah dekat, cuaca masih agak panas di siang hari.
Liu Qingya mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek-pendek hari ini, memamerkan kakinya yang jenjang. Badannya indah, tinggi dan langsing, dengan rambut tergerai. Sekilas, ia tampak seperti bintang-bintang besar di TV. Bukankah kau bilang ada yang ingin kau bicarakan denganku? Ada apa? Tanya Liu Qingya, bersandar di mobil sport putih. Aku akan ikut denganmu mengambil uangnya. Aku duduk di kursi penumpang. Aku baru berusia 18 tahun dan belum punya SIM, kalau tidak, aku bisa membayangkan bagaimana rasanya mengendarai mobil sport. Mengambil uangnya. Uang apa? Tanya Liu Qingya bingung. Ini tagihan 20 juta yuan. Jangan tanya, kau akan tahu saat kita sampai di sana, kataku. Berkendara ke jalan Nanshan 145. Maksudmu jalan Nanshan 145? Liu Qingya langsung mengerti. Kotak kuningan itu telah mereka ambil, dan mereka mengambilnya secara diam-diam. Aku tidak menyembunyikannya dari Liu Qingya. Kupikir dia akan tahu segalanya ketika kami sampai di jalan Nanshan nomor 145. Lalu bagaimana kau tahu? Tanya Liu Qingya. Kebetulan. Aku tidak menjelaskan terlalu banyak, biarkan saja dia mengemudi dulu. Dan Liu Qingya tidak bertanya terlalu banyak. Dia menginjak pedal gas dan mobil sport itu menyala. Kau suka mobil ini? Tanya Liu Qingya setelah melihatku menatap setir beberapa kali. Tidak apa-apa, mobil sport adalah perpanjangan dari kecepatan seorang pria, kataku. Mobil ini keren, anak muda menyukainya, tetapi mereka tidak punya uang untuk membelinya. Mobil sport Liu Qingya adalah Ferrari 488. Harganya sendiri lebih dari 4 juta. Jika pajak kendaraan dan kapal dihitung, harganya akan langsung mencapai 5 juta. Bagiku, 5 juta itu angka yang sangat besar. Saya dan kakek saya bekerja keras selama beberapa hari untuk mendapatkan 50.000 yuan. Kalau kamu suka, ambil saja dan kendarai, kata Liu Qingya terus terang. Saya biasanya tidak mengendarai mobil sport ini. Mobil ini hanya punya 2 kursi, dan terkadang hampir tidak muat untuk 1 orang lagi. Sikap acuh tak acuh terhadap mobil sport, contoh sempurna dari sastra Versailles. Lupakan saja, saya bahkan tidak punya SIM. Saya menggelengkan kepala. Mungkin itu ajaran yang saya terima semasa kecil, kakek saya selalu berpesan agar saya tidak menyentuh barang-barang yang bukan milik saya. Lagi pula, mobil ini sangat berharga. Bagaimana jika saya tidak sengaja menabraknya? Jika Liu Qingya meminta saya membayar, saya pasti tidak mampu. Jika dia tidak membayar, saya akan merasa bersalah. Ikuti tesnya nanti, saya bisa mengajarimu. Sekarang, kamu tidak bisa mengemudi tanpa SIM, kata Liu Qingya sambil mengemudi. Jalan Nanshan masih agak jauh dari Universitas Guduk. Saat kami tiba di tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Toko di jalan Nanshan nomor 145 menjual jimat. Tempatnya cukup terpencil, meskipun toko itu didekorasi dengan mewah. Bagaimana mungkin ada orang yang membeli di lokasi terpencil seperti itu? Ada yang bisa saya bantu, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sebelum Liu Qingya dan saya sempat masuk, seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an muncul, menyapa kami dengan senyum lebar. Ia juga berusia 50-an atau 60-an, tetapi melihatnya, mengenakan jubah abu-abu, tak hanya memancarkan aura agung tetapi juga gaya tertentu. Melihat Zhang Yuxuan, ia tampak seperti pria tua yang benar-benar menua. Sebentar saja, jawab saya sambil tersenyum, lalu menyeret Liu Qingya masuk. Toko jimat itu cukup luas, mungkin seluas beberapa ratus meter persegi. Lingkungan sekitarnya terang benderang dan bersih tanpa noda. Ratusan jimat dipajang dalam puluhan lemari kaca. Sebagian besar jimat memiliki deskripsi singkat, sementara beberapa kosong, tetapi dipajang di tengah, dan harganya pun tidak murah. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Aku menghitung dalam hati, dan ada 7 angka 0. 3 juta dolar. Perampokan bank. 1 jimat harganya hanya sekitar Ferrari 488 milik Liu Qingya. Harga jimat lainnya bervariasi, tetapi yang termurah mulai dari 5 digit. Untuk sesaat, aku merasa sedikit iri. Lihatlah betapa mahalnya kertas jimat, dan aku masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dewa memberkatiku, mengapa aku begitu sengsara? Jika kalian berdua punya kebutuhan, tolong beritahu aku agar aku bisa merekomendasikan sesuatu, tanya lelaki tua itu, seolah-olah memperhatikan kami saling menatap cukup lama tanpa membuat kemajuan.
Mendengar ini, aku secara naluriah ingin bertanya apakah kalian masih menerima jimat. Jika kalian mau, aku akan mengambil beberapa dan kalian bisa membantuku menjualnya secara konsinyasi. Wah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menjadi kaya dengan menjual jimat. Tapi mengingat kami di sini untuk urusan bisnis, aku mengurungkan niat itu. Permisi, apakah Li Yiran ada di sini? Kami sedang mencarinya. Li Yiran, apa kalian temannya? Tanya lelaki tua itu. Bukan benar-benar teman, aku perlu bicara dengannya tentang sesuatu. Aku tidak langsung menyinggung soal utang itu. Bagaimana kalau aku marah dan mengusirnya? Lagi pula, lelaki tua ini mungkin tidak tahu apa yang terjadi antara kita dan Li Yiran. Lebih baik aku langsung saja memberitahu Li Yiran. Aku belum pernah bertemu kalian berdua sebelumnya, dan kalian terlihat asing. Lelaki tua itu menjadi waspada. Penting untuk ku beritahu. Ngomong-ngomong, namaku Jiang Shen, dan ini Liu Qingya. Aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau Li Yiran ingin bertemu, tidak apa-apa. Kalau dia pura-pura bodoh, kita harus mengambil langkah lain. Tunggu sebentar, aku akan menelepon. Pria tua itu meminta maaf dan berbelok di sudut jalan. Melihat ruangan yang penuh dengan jimat, Liu Qingya mendesah pelan, ini terlalu mahal. Kupikir pengembangan properti ayahku akan sangat menguntungkan, tapi aku tidak menyangka ini akan benar-benar menguntungkan. Satu jimat bisa terjual puluhan ribu, bahkan jutaan. Jika dia bisa menarik lebih dari 100 jimat sehari, bukankah dia akan kaya? Memang menguntungkan, tapi jimat tidak semudah itu ditarik, kataku. Mengambil jimat menghabiskan banyak energi. Bagi seorang pendeta Tao rata-rata, menarik satu jimat biasa sehari dianggap prestasi yang luar biasa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki keterampilan tingkat lanjut, mereka bisa menarik lusinan jimat biasa, tetapi hanya satu atau dua untuk jimat tingkat lanjut. Masih sangat menguntungkan. Liu Qingya mendesah. Kenapa kau tidak menarik jimat dan menjualnya juga? Lupakan saja, aku menggelengkan kepala. Menjual jimat seperti ini hanya bisa dilakukan dari mulut ke mulut. Siapa yang mau membeli jimat yang baru saja kau tarik dan mematok harga puluhan ribu? Apalagi lebih dari 3 juta. Orang lain mungkin akan menganggapku bodoh. Bisnis ini membutuhkan komunikasi dari mulut ke mulut dan koneksi agar bisa beroperasi. Bisnis ini bukan sesuatu yang bisa dijual begitu saja. Bisnis ini seperti kaligrafer. Seorang kaligrafer terkenal bisa menjual sebuah karya kaligrafi seharga jutaan, tetapi kaligrafer yang kurang dikenal sulit mencari nafkah. Silakan tunggu sebentar di ruang pribadi di lantai atas. Nyonya tertua akan segera datang. Setelah beberapa saat, pria tua itu datang dan membawa kami ke sebuah ruangan di lantai 2. Ia membuatkan sepoci teh untuk kami dan meminta kami untuk menunggu. Sekitar pukul 1 siang, Li Yiran tiba. Saat memasuki ruangan, ia menyapa Liu Qingya sebelum duduk di sofa di dekatnya. Nona Liu, kita sedang membicarakan 20 juta. Ini ceknya, 20 juta. Li Yiran menyerahkan cek yang sudah diisi dan meletakkannya di atas meja. Melihat angka 2 diikuti 70 di cek itu, aku iri. Meskipun Guduk dianggap sebagai kota baru tingkat pertama, harga rumah di sana tidak terlalu tinggi. 20 juta, 10 apartemen. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benakku. 20 juta, aku takkan pernah bisa menghabiskan semuanya seumur hidup. Itu agak berlebihan. Liu Qingya segera menerima cek itu. Sekalipun Paman Dazuang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, 20 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itu setara dengan 1/5 kekayaannya. Bolehkah aku bertanya apa isi kotak kuningan itu? Tanyaku sambil menatap Li Yiran. Aku tidak penasaran dengan isi kotak kuningan itu, tapi itu palsu. Liu Qingya bercerita saat itu bahwa kotak kuningan ini telah menarik banyak mata yang ingin tahu. Tidak apa-apa kalau ku beritahu, isinya manik hantu dengan peta terukir di atasnya. Aku belum pernah melihat manik hantu sebelumnya. Manik-manik ini sebenarnya adalah manik yang terbentuk dari kristalisasi roh setelah kematian melalui kultivasi. Ukurannya umumnya tidak terlalu besar, tapi fakta bahwa manik itu bisa mengukir peta sungguh luar biasa. Artinya, manik itu setidaknya pasti hantu yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin manik hantu itu sekecil itu untuk mengukir peta? Hantu yang kita temui malam itu sebenarnya tertarik oleh manik hantu di dalam kotak kuningan, lanjut Li Yiran. Dan malam itu bukan hanya satu hantu.
Petugas kita juga menangani beberapa hantu di pinggiran. Apakah kau menyampaikan kata melarikan diri itu? Tanyaku spontan. Kata melarikan diri itu, Li Yiran berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Li Yiran sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Berdasarkan situasi sebenarnya malam itu, seharusnya ada banyak hantu, tetapi ketika dia tiba, hanya beberapa hantu kecil, besar dan kecil, yang tersisa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat itu, Li Yiran tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika mendengar kata melarikan diri, dia merasa sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak sendirian malam itu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, aku akan membentuk tim dengan namaku sendiri untuk menjelajahi peta di manik hantu itu. Jika kau tertarik, kau bisa bergabung dengan kami. Setelah mengatakan itu, Li Yiran memberiku sebuah kartu nama. Kartu namanya tidak semewah milik pria tua itu, hanya ada nama dan nomor telepon. Terlalu merepotkan. Tidak bisakah kita tambahkan WeChat? Tanyaku. Sekarang, semua orang berkomunikasi di WeChat, bahkan menelepon di WeChat. Banyak anak muda hanya menggunakan panggilan suara di ponsel mereka beberapa kali dalam setahun. Tidak apa-apa, Li Yiran tertegun sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan bertukar akun WeChat denganku. Liu Qingya dan aku meninggalkan toko jimat sekitar pukul 14, bersiap untuk pergi ke bank terlebih dahulu. Sepanjang jalan, aku menceritakan kejadian di ruang kerja kepada Liu Qingya. Lagi pula, ceknya sudah di tangan, dan aku tinggal pergi ke bank untuk menerimanya. Batu di hatiku jatuh. Jadi, kau dan Li Yiran cukup dekat. Liu Qingya tiba-tiba bertanya. Tidak juga, kami hanya saling kenal dan tahu nama masing-masing. Kataku, cek, kau tidak akan bergabung dengan tim ekspedisi yang dia bentuk. Sepertinya kalian sudah siap untuk saling mengenal lebih baik. Liu Qingya terus bertanya, Saudari Qingya, jangan terlalu agresif. Aku tidak memprovokasimu. Aku berkata cepat, wanita memang pelin-pelan. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi dia malah mengejekku. Siapa yang menyinggungmu? Liu Qingya mendengus dingin, lakukan apapun yang kau mau, itu bukan urusanku. Setelah itu, Liu Qingya menginjak pedal gas dan pergi dengan sangat cepat. Hati wanita bagaikan jarum di lautan. Dia sudah mendapatkan uangnya, dan aku menceritakan apa yang terjadi. Kenapa dia malah semakin marah? Aku tidak mengerti. Apa karena aku menambahkan Li Yiran di WeChat? Itu tidak mungkin. Bukankah orang-orang sekarang berkomunikasi di WeChat? Sangat mudah dan praktis. Menarik cek 20 juta yuan sekaligus pasti merepotkan. Bank mana yang mengizinkan kita mengambil uang sebanyak itu sekaligus? Mereka tidak akan khawatir akan terjadi masalah. Liu Qingya menyetorkan uang dari cek ke kartu bank, yang membuatnya jauh lebih praktis. Manajer lobi bank membawa kami langsung ke ruang VIP, menyajikan teh dan camilan lezat, dan mencoba membujuk Liu Qingya untuk membeli produk keuangan. Akhirnya, aku mulai kesal. Baru ketika Liu Qingya berkata, kalau kamu terus mengomel, aku akan menarik uangnya dan menyetorkannya di bank lain dalam 2 hari, manajer lobi akhirnya menyerah. Meskipun ini semua tentang bertahan hidup, ocehannya yang tak henti-hentinya untuk menarik simpanan, bahkan ketika aku tidak menginginkannya, agak mengganggu. Setelah menyelesaikan urusan Liu Qingya, aku kembali ke kampus. Saat itu sudah sekitar pukul 4 atau 5 sore. Liu Qingya mengajakku makan malam dengannya, tetapi aku menolak. Sekarang aku kembali ke kampus untuk menanyakan kabar orang tua itu. Jika pembakar dupa dikembalikan, aku akan menyimpannya sesegera mungkin. Dengan begitu, masalah ini akan selesai sepenuhnya, dan aku akan dibayar atas jasaku. Di tepi danau sekolah, aku menelepon orang tua itu. Dia masih di kuil Tao di Gunung Zhongnan. Universitas Guduk telah mengambil pembakar dupa besar mereka, jadi mereka pasti membutuhkan yang baru. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada turis yang datang untuk membakar dupa? Pendeta Tao tua itu pergi untuk memesan yang baru hari ini. Mengetahui pembakar dupa masih terlalu dini untuk dikembalikan, aku tidak khawatir. Aku mendayung, menempelkan kertas jimat di sebuah batu besar, lalu bersiap untuk kembali ke asrama. Bukankah kamu latihan militer hari ini? Kenapa kamu di sini? Apa kamu bolos latihan? Aku baru saja kembali dari mendayung di danau dan bertemu Li Yifeng lagi. Ini adik Li Yiran, dan kami sempat bertengkar kecil kemarin. Wah, sepertinya kamu menikmati masa-masa kuliahmu, goda Li Yifeng. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku sangat sibuk 2 hari ini dan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, kataku langsung.
Apakah kamu tertarik bergabung dengan klub taekwondo? Kurasa kamu punya kemampuan yang bagus. Dengan sedikit latihan, kamu bisa menjadi presiden klub taekwondo dalam 2 tahun. Kata Li Yifeng. Tak lama setelah latihan militer berakhir, berbagai klub akan merekrut anggota baru. Orang ini datang untuk merekrut anggota untuk klubnya. Tidak tertarik, kataku. Kupikir kuliah sedikit lebih santai dan akan ada banyak waktu luang. Aku tidak menyangka kuliah akan sesantai itu, tapi ternyata aku malah sibuk. Begitu sekolah dimulai, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan ada banyak hal yang harus dilakukan di mana-mana. Anda harus berpikir matang-matang. Setelah lulus dan mencari pekerjaan, resume tetap sangat penting. Jika 2 orang dengan kualifikasi akademik yang sama melamar pekerjaan, dan salah satu mengisi resume mereka dengan lengkap sementara resume Anda kosong, menurut Anda siapa yang akan dipekerjakan oleh perusahaan, kata Li Yifeng. Apa itu relevan? Kalaupun aku ingin bergabung dengan klub, aku tidak akan repot-repot bergabung dengan klub taekwondo. Terlalu merepotkan, sering kali memaksa anggota berlatih pagi-pagi sekali atau larut malam. Aku tidak tertarik. Kalau kau terus mencoba, aku akan menghadap pimpinan sekolah dan menuntutmu atas pelecehan, kataku. Bagaimana kau bisa seperti itu? Zaman apa ini? Kau masih mengarang cerita. Wajah Li Yifeng menjadi muram. Ia pernah dimarahi oleh pimpinan sekolah terakhir kali. Kau salah. Zaman apa ini? Tidak masalah kalau anggota barunya masih bekerja. Aku tidak tahu apa yang salah dengan Li Yifeng. Aku mengabaikan permintaan maafnya terakhir kali, dan sekarang dia menyerangku lagi. Mungkinkah dia seorang masokis? Apakah dia suka dirundung? Kemungkinan itu ada. Banyak orang zaman sekarang yang manja dan terbiasa dengan segala sesuatunya, jadi tiba-tiba dikritik itu mengejutkan. Kalau berani cerita, aku akan posting kamu di forum sekolah dan minta semua murid mengkritikmu. Li Yifeng berkacak pinggang, jelas-jelas kesal padaku. Terserah, kataku, berbalik untuk kembali ke asrama. Pembakar dupa tiba di hari keempat. Pembakar dupa raksasa dengan panjang 1 meter dan tinggi 1,4 meter diangkut ke danau sekolah. Beratnya 1,6 ton. Akhirnya, sebuah derek dan belasan orang membantu mengangkatnya ke atas batu besar. Aku tidak akan membahas detail proses yang sulit ini. Aku mengambil pita merah dan melilitkannya di batu besar. Lalu aku memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar, bukan untuk menghormati para dewa, melainkan langit dan bumi. Aku sibuk dengan ini sepanjang hari. Menjelang sore, semua pekerjaan akhirnya selesai. Para pemimpin sekolah memesan kamar pribadi di luar kampus dan mentraktirku dan lelaki tua itu makan. Guru Zhang, Tuan Jiang, terima kasih banyak untuk ini. Seorang pemimpin sekolah mengangkat gelasnya dan bersulang bersama lelaki tua itu dan aku. Kepala sekolah ini bermarga Huang, dan dia adalah wakil presiden, yang mengawasi berbagai urusan, keamanan, dan logistik. Sebut saja dia Presiden Huang. Kepala sekolah Huang, Anda terlalu sopan. Itu memang tugas saya, kataku sambil tersenyum. Ya, Anda pantas menjadi mahasiswa Universitas Ibu Kota Purba kita. Anda muda dan menjanjikan, puji Presiden Huang. Jika Anda memiliki masalah atau kesulitan di sekolah nanti, Anda bisa langsung datang kepada saya. Dengan kata-katanya, saya seperti kartu anti Mahtei di sekolah. Selama saya tidak melakukan kejahatan apapun yang akan membuat langit dan bumi murka, saya akan bisa berjalan-jalan dengan bebas mulai sekarang. Meja penuh dengan anggur. Wakil Presiden Huang adalah peminum yang lahap. Bagaimanapun, setelah beberapa gelas, saya tidak tahan lagi, dan selalu pria tua itu yang menopang saya. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya terbaring di sebuah ruangan yang terasa familiar, tetapi saya tidak pernah ingat di mana saya pernah melihat ruangan ini sebelumnya. Ada aroma samar di selimut, seperti kamar perempuan. Aku menopang badanku di tempat tidur dengan satu tangan. Aku lupa persisnya jam berapa aku minum tadi malam, tapi aku peminum berat, dan akhirnya tertidur lelap. Aku tidak tahu kemana orang tua itu mengirimku. Pakaianku masih kupakai, jadi aku memakai sandal dan keluar. Aku mendorong pintu, dan beberapa meter jauhnya, duduk di sofa, tampak wajah yang sangat kukenal. Liu Qingya. Orang tua kutu kupret, kenapa kau mengirimku ke sini? Ini rumah Liu Qingya. Aku membantunya membersihkannya terakhir kali, dan mungkin dia menambahkan beberapa furnitur dan mengubah tata letaknya sejak itu, jadi aku merasa familiar, tapi aku tidak ingat persisnya. Kamu sudah bangun, mau makan sesuatu?
Tanya Liu Qingya. Makanlah, aku lapar. Aku belum makan banyak dari makan malam tadi malam ketika aku pingsan. Aku menjatuhkan diri di sofa. TV di depanku sedang memutar drama romantis, tidak banyak yang bisa ditonton. Aku membolak-balik halaman dan menemukan The King Empire. Aku akan menontonnya saja, jauh lebih menarik daripada drama romantis. Tok, tok, tok. Aku baru saja duduk ketika terdengar ketukan di pintu. Aku membuka pintu, dan di luar berdiri seorang pria tua. Zhang Yuxuan. Hei, saudara Jiang, apa kau sudah bangun? Kukira kau masih tidur. Pria tua itu masuk ke dalam rumah tanpa ragu dan duduk di sofa. Tadi malam, setelah kau selesai minum, aku berpikir untuk mengantarmu kembali ke asrama, tapi kupikir sudah lewat pukul 10 malam dan pintunya mungkin sudah terkunci saat itu, jadi aku mengantarmu ke sini saja, kata pria tua itu sambil tersenyum. Sudah bayar biaya jasamu, tanyaku. Benarkah? Aku pergi ke bagian keuangan sekolah pagi ini untuk mengambilnya. Totalnya 50.000 yuan, semuanya tunai. Pria tua itu mengeluarkan kantong plastik hitam dan meletakkannya di atas meja. Tolong hitung. Tidak perlu dihitung. Hitung saja uang 250 lembarku, sisanya milikmu. Kurang dari itu milikmu. Aku mengeluarkan 2 tumpuk uang dari tumpukan itu, menghitung 50 lembar lagi, dan memegangnya. Terakhir kali Liu Qingya menarik cek, ia langsung menyetorkannya ke kartu banknya. Biaya hidup yang diberikan orang tuaku juga disetorkan ke kartu bankku. Ini pertama kalinya aku melihat uang tunai sebanyak ini seumur hidupku. Cek cek cek, rasanya enak sekali disentuh. Makan bubur dulu. Kamu minum tadi malam dan aku khawatir kamu tidak enak badan pagi ini. Di dapur, Liu Qingya mengeluarkan semangkuk bubur dan meletakkannya di atas meja. Itu tidak benar. Kamu hanya memberikannya kepada pemuda dari keluarga Jiang dan tidak memberiku semangkuk, tanya pria tua itu. Aku menafkahi pemuda dari keluarga Jiang tadi malam. Aku kelelahan. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Aku akan menyajikan lebih banyak. Liu Qingya pergi ke dapur lagi. Tidak, duduk saja. Aku meraih tangan Liu Qingya dan berteriak pada lelaki tua itu, kalau mau minum, ambil sendiri. Kenapa kau duduk di sini dan bertingkah seperti orang penting? Oke, kau bosnya. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Lelaki tua itu berdiri dari sofa dengan ekspresi kesal dan pergi ke dapur. Orang tua itu mudah ditipu, jadi aku tidak bisa bersikap baik padanya. Kalau dia terlalu akrab denganku, lain kali dia mungkin akan mencoba menipuku. Setelah menghabiskan buburnya, aku dan orang tua itu mulai bekerja. Dia berencana menghasilkan uang bersamaku. Dia akan mengerjakannya, dan aku yang mengerjakannya. Lagi pula, orang tua itu pintar bicara, dan dia bisa mengubah orang mati menjadi makhluk hidup. Dan aku punya kemampuan memecahkan masalah. Dia ingin membagi uangnya 50-50. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, bagaimana mungkin aku membaginya 50-50. Dia hanya tukang bicara, dan akulah yang bekerja keras. 70-30, atau aku akan berhenti. Orang tua itu tidak punya pilihan selain setuju. Liu Qingya tinggal di satu gedung utuh, beberapa di antaranya disewakan, dan yang lainnya kosong. Karena kami akan tinggal bersama, kami butuh tempat untuk beristirahat saat tidak ada kegiatan, atau untuk berdiskusi. Liu Qingya memberi kami kunci lantai 12. Lantai itu memiliki 3 kamar tidur dan ruang tamu, luasnya sekitar 120 meter persegi. Kerajaan Xia Agung menghargai senioritas dan koneksi. Jika saya, seorang remaja berusia 18 tahun, mengatakan saya bisa menyelesaikan masalah seseorang, saya ragu mereka akan mempercayai saya. Di sisi lain, seorang pria tua seperti saya, meskipun agak lusuh, lebih tua dan, secara subjektif, pasti akan memberikan kesan yang jauh lebih baik daripada saya. Lagi pula, dia sudah lama berkecimpung di ibu kota purba dan mengenal banyak orang. Kalau tidak, saya pasti sudah lama memulai usaha sendiri. Untuk apa saya mengajaknya bermitra? Sudah beres. Apartemen Liu Qingya disewakan 1.200 yuan per bulan. Awalnya dia tidak ingin saya membayar sewa, tetapi saya menolak. Dia punya banyak apartemen, tetapi itu miliknya, bukan milik saya. Kami belum menikah, jadi bagaimana mungkin saya tinggal di rumah orang lain tanpa alasan? Saya tidak akan merasa nyaman jika melakukannya. Soal sewa 1.200 yuan, itu memang niat baik. Saya melihat-lihat harga rumah di sekitar sini.
Apartemen 3 kamar tidur akan menelan biaya setidaknya 3.000 hingga 4.000 yuan, dan Liu Qingya hanya mengambil sekitar sepertiganya. Itu benar-benar memanfaatkan. Pada sore hari, lelaki tua itu mulai bekerja di rumah. Rumah itu sudah dilengkapi perabotan lengkap, jadi yang terpenting adalah membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan beberapa peralatan untuk menyimpan instrumen magis. Lelaki tua itu sangat memperhatikan hal-hal ini, dan saya juga tidak bermalas-malasan, jadi saya kembali ke asrama untuk tidur. Dan begitulah, selama beberapa hari berikutnya, lelaki tua itu sibuk dengan masalah ini. Dan kemudian hari untuk kelas dimulai. Pelatihan militer secara resmi berakhir, dan di asrama, saya masih mengatakan bahwa mahasiswa merasa sedikit hampa tanpa pelatihan militer. Tetapi kemudian Fatih Wang dan kelompoknya bersikeras bahwa saya sedang menulis literatur Versailles dan ingin mengeroyok saya dan meminta saya untuk mentraktir mereka makan. Untungnya, makanan di sekitar kampus tidak mahal. Makan untuk beberapa orang hanya berharga 100 atau 200 yuan. Saya mengambil jurusan manajemen keuangan di jurusan ekonomi dan manajemen, dan kelas-kelas tahun pertama saya relatif bebas. Konselornya adalah seorang wanita berusia 40-an, dan katanya dia sangat sulit dihadapi. Jurusan ekonomi dan manajemen tidak menawarkan banyak hal lain, tetapi mereka memiliki banyak perempuan. Ada 40 orang di kelas kami, dan 29 di antaranya perempuan. Sedikit serigala, banyak daging. Setelah bergabung dengan kelas seperti itu, Fatih Wang tidak lagi meminta saya untuk meminta Liu Qingya membantunya mencari pacar. Ngomong-ngomong, Lao Jiang, bagaimana kalau kita mengadakan makan malam prasekolah besok? Fatih Wang mencondongkan badan dan bertanya di tengah kelas. Sangat bersemangat mengatur. Kamu ingin menjadi ketua kelas? Tanyaku balik. Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah kamu hanya mencoba untuk memperkenalkan semua orang? Kata Fatih Wang sambil menyeringai. Tentu saja, menjadi ketua kelas juga akan menyenangkan. Ding dong. Tepat saat aku hendak menjawab, ponselku di saku meja tiba-tiba berbunyi. Sudah 100 tahun tidak ada yang meneleponku, dan aku lupa mematikannya saat kelas. Dering telepon langsung menarik perhatian seluruh kelas, membuatku sangat malu. Aku menundukkan kepala dan melirik pesan di layar. Pesan itu dari Li Yiran. Aku segera mematikan telepon dan memeriksa WeChat. Li Yiran, tim sudah siap. Kita berangkat besok pagi pukul 8. Hadiahmu 100.000 yuan. Kamu bisa mengambil deposit 30.000 yuan atau sekaligus nanti. Kaya dan dermawan sekali. Uang 20 juta terakhir itu langsung diambilnya. Dan kali ini dia sangat dermawan dengan biaya tenaga kerjanya. Aku tidak khawatir dia tidak akan membayar, mengingat kekayaannya. Aku segera mengetik di telepon, tidak masalah. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mengajak seseorang? Terserahlah, jangan halangi kami. Lagi pula, kalau ada yang salah, kami akan menyelamatkanmu, tapi bukan dia. Kau yang membawanya ke sini, jadi aku tidak akan membayarnya lagi. Jawab Li Yiran. Tepat setelah aku memuji kemurahan hatinya, raut wajahnya langsung berubah. Dan aku harus membayarnya sendiri. Aduh, apa perlu aku menyiapkan sesuatu? Lanjutku. Tidak perlu menyiapkan apa-apa lagi, aku akan mengurusnya. Ingat saja pakai baju olahraga dan sepatu kets, jawab Li Yiran. Baju olahraga, sepatu kets, sepertinya kita akan pergi ke pegunungan atau ke tempat yang sangat terpencil. Lao Jiang, bagaimana menurutmu? Fatih Wang mendekat. Ayo kita berkumpul dan perkuat persahabatan kita. Mungkin aku tidak bisa datang. Aku ada urusan mendadak besok, kataku. Tidak ada waktu. Sial, Lao Jiang, kau harus lebih murah hati. Lupakan yang lain. Kau dari asrama kami, kau harus membantuku. Kata Fatih Wang cepat. Aku benar-benar tidak bisa. Aku ada urusan penting besok, jadi mungkin aku harus cuti. Aku tidak punya waktu lagi untuk mengobrol dengan Fatih Wang. Begitu kelas selesai, aku pergi untuk meminta izin kepada konselor. Kantor konselor cukup jauh dari tempatku mengajar. Ketika aku tiba, konselor itu masih mengobrol dengan guru-guru lain di kantor. Konselor, aku dari kelas 2 manajemen keuangan dan aku perlu cuti. Aku menggertakkan gigi dan menyerahkan surat izin itu. Aku tidak mengikuti pelatihan militer, dan sekarang aku meminta izin di hari pertama kuliah. Aku merasa sedikit malu. Tapi kemudian aku memikirkan 100.000 yuan itu. Tidak mungkin, terlalu menggiurkan.
Jika aku bisa melakukan beberapa hal besar seperti ini lagi, mungkin aku bisa membeli rumah di ibu kota purba bahkan sebelum lulus kuliah. Meminta izin. Namamu Jiang Shen, kan? Meminta izin di awal semester. Konselor itu tercengang. Ada apa di rumah? Tidak, aku ada urusan pribadi, jawabku cepat. Ini urusan pribadi, aku tidak bisa membantumu. Minta orang tuamu untuk bicara denganku. Konselor itu langsung menolak. Apa yang mungkin terjadi padamu sebagai siswa? Sebesar apapun masalahnya, itu tidak sepenting belajar. Jangan sok naif. Aku sudah jadi konselor selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian, mahasiswa baru? Kalian baru saja masuk dan sudah berpikir untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Apa orang tuamu sudah membiayaimu agar kau bisa pergi keluar dan bersenang-senang? Bagaimana kalau kau tidak lulus dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Minta ribuan yuan setiap bulan ke keluargamu untuk biaya hidup. Bagaimana kau bisa jujur pada mereka? Dari profilmu, aku tahu kau dari desa. Apakah mudah bagi keluargamu untuk menghasilkan uang? Apa kau hanya menghambur-hamburkannya? Aku baru saja mengucapkan sepatah kata ketika konselor itu mulai menghujaniku dengan kritik. Bahkan, senapan Gatling pun tidak punya kecepatan tembak setinggi itu. Pantas saja mereka bilang guru ini sulit. Dia juga menyuruhku menghubungi orang tuaku. Aku akan pergi ke Jiang Yuanshan dan meminta cuti. Apakah dia setuju? Lagi pula, aku tidak tega menemuinya. Lupakan saja, lebih baik aku pergi ke kepala sekolah Huang. Dia lebih bisa diandalkan. Aku mengiriminya pesan WeChat. Sesaat kemudian, aku melihat konselor menjawab panggilan, tersenyum meminta maaf dan bercanda. Kemudian, konselor memanggilku ke kantor. Kamu dan kepala sekolah Huang cukup akrab. Sungguh, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu mau cuti, kan? Berapa lama? Berapa lama? Aku lupa bertanya pada Li Yiran tentang ini, tapi kurasa tidak akan terlalu singkat. Seminggu, kataku. Ekspresinya berubah drastis hanya dalam beberapa menit. Harus kuakui, aku tidak bisa memahaminya. Tanpa dukungan kepala sekolah Huang, meminta cuti bukanlah masalah. Konselor bahkan bertanya apakah seminggu cukup, dan berkata jika tidak, aku bisa mengambil beberapa hari lagi. Seminggu seharusnya cukup. Jika tidak, aku akan menebusnya saat aku kembali. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Zhang Yuxuan, aku kembali ke asrama untuk beristirahat malam yang nyenyak. Keesokan paginya, sekitar pukul 7.30, lelaki tua itu tiba di gerbang sekolah kami, dan kami bertemu di sana. Kak Jiang, kau memakai baju yang sangat banyak. Apa kita akan pergi ke pegunungan? Tanya Zhang Yuxuan. Mungkin saja, tapi aku tidak tahu detailnya, kataku. Kak Jiang, lihat lengan dan kakiku yang sudah tua. Kalau aku benar-benar pergi ke pegunungan, aku pasti kelelahan. Bagaimana kalau memberiku komisi 20% untuk pekerjaan ini? Kita bagi 50-50. Pria tua itu menatapku dengan senyum menawan. 50-50. Kalau kamu terus-terusan mikirin 50-50, kenapa nggak berhenti panggil aku Zhang Jiaqian dan panggil aku Zhang Wu saja? Nggak mungkin. Aku terima pekerjaan ini, dan aku beruntung bisa bawa kamu. Aku tolak mentah-mentah. Jangan lihat orang tua itu, umurnya mungkin sekitar 50-an atau 60-an, tapi kalau soal lari, dia sama berbakatnya dengan anak muda. Kalau dia terus-terusan cerewet soal usianya dan minta bayaran lebih, mending aku nggak usah pergi. Aku bisa cari duit sendiri. Ya, kamu benar. Orang tua itu terpaksa setuju. 100.000 yuan, kalau aku ambil 30% pun, tetap saja 30.000 yuan. Apa susahnya? Boom, sebuah mobil menderu, dan sebuah Bentley hitam berhenti di depan kami. Masuk, jendela mobil diturunkan, memperlihatkan Li Yifeng. Adikku yang minta aku jemput. Mendengar ini, aku dan lelaki tua itu segera membuka pintu dan masuk ke kursi belakang. Namun, ketika aku melihat ke kaca spion di dalam mobil, Li Yifeng tampak sedikit kesal. Kita semua orang penting, kan? Kau pikir aku pengemudinya? Gerutu Li Yifeng. Jiang Shen, duduklah di kursi depan. Aku akan bicara denganmu. Oke, aku tidak menyangka gadis ini begitu pelit. Demi 100.000 yuan, aku bertahan. Aku keluar dari kursi belakang dan duduk di kursi penumpang. Li Yifeng menginjak pedal gas, dan mobil melesat pergi seperti anak panah. Adikku memintamu pergi, sebenarnya untuk apa? Tanya Li Yifeng. Nona, kau bertanya pada orang yang salah,
bagaimana aku bisa tahu? Seharusnya kau bertanya pada adikmu. Pertanyaan ini membuatku bingung. Kalau aku boleh bertanya, kenapa aku harus bertanya padamu? Lagi pula, jangan panggil aku Nona, adikku kan Nona tertua, kau bisa memanggilku Nona kedua, jawab Li Yifeng. Aku bilang kau gemuk, dan kau kehabisan napas. Memanggilmu Nona memang sopan, tapi aku tak menyangka kau akan memintaku memanggilmu Nona kedua. Coba tebak sendiri, jangan tanya apa kau punya nyali, kataku kesal. Kau, Li Yifeng begitu marah hingga tak bisa bicara lagi. Berhenti membicarakanmu, mengemudilah dengan baik, dan jangan bicara apa-apa, kataku lagi padanya. Wajah Li Yifeng tetap muram sepanjang perjalanan sampai ia membawaku ke tempat yang tampak seperti markas, tempat mobil berhenti. Tempat itu luas, dengan beberapa gudang besar di kejauhan, tetapi tak ada satupun tanda di luar. Setelah turun dari mobil, aku dan lelaki tua itu diantar masuk ke sebuah SUV. Ada orang lain di dalam, seorang pria berusia 30-an, duduk di kursi penumpang. Pengemudinya seorang pria tegap dan tegap, mungkin seorang veteran. Nona, semuanya sudah di sini, kata veteran itu sambil mengangkat interkom. Sesaat kemudian, suara lihiran terdengar dari interkom. Ayo pergi. SUV itu menyala dan melaju keluar dari markas. Nona kedua Li Yifeng berdiri di ruang terbuka, memperhatikan kami pergi. Ding dong. Ponselku berdering. Ternyata ada tambahan teman di WeChat. Pesannya dari Li Yifeng. Aku belum menambahkannya di WeChat, jadi kurasa Li Yiran mendapatkan nomorku dan menambahkannya menggunakan nomor itu. Aku mengklik setuju. Hampir sedetik kemudian, pesan Li Yifeng tiba, kalau kau pulang, beritahu aku apa yang Li Yiren minta kau lakukan. Tidak ada waktu, jawabku. Li Yiren mengundangku dan membayarku. Kau tidak membayarku, jadi kenapa kau selalu bersikap seolah aku pelayanmu? Kau benar-benar sudah terbiasa. Kau, Li Yifeng, menatap ponselnya, mungkin terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku menarik perhatianku dan menimpali, kau kehabisan kata-kata. Kau terus mengatakan hal yang sama. Aku bisa membayarmu. Apa 10.000 yuan cukup? Tidak masalah. Bagaimana kalau 5.000 yuan lagi? Aku akan mengambil kamera video dan merekam semua yang kita lakukan dan rute kita. Candaku, ding dong, notifikasi transfer muncul di ponselku, 15.000 yuan. Ya ampun, sangat murah hati, 15.000 yuan begitu saja. Nona kedua, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius, kataku cepat. Di mana aku bisa menemukan kamera video untuk merekam ini? Mobil menyala dan kami langsung menuju ibu kota purba. Pangkalan itu sudah cukup terpencil, dan jika kami pergi lebih jauh, akan lebih terpencil lagi. Aku tidak peduli, kalau kau tidak membawa rekaman videonya saat pulang nanti, aku akan menunjukkan bagaimana aku akan menghadapimu. Li Yifeng tetap bersikap sombong seperti biasa. Salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Seperti kata pepatah, segala sesuatu akan selalu baik-baik saja. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Ambil 15.000 yuan dulu, lalu, kalau kita bisa mendapatkannya kembali, aku akan memberinya 5.000 yuan lagi. Tuan Jiang, sebaiknya jangan gunakan ponselmu. Nona muda khawatir beritanya akan tersebar. Meskipun kami belum mengambil ponselmu, harap lebih berhati-hati, kata pengemudi di kursi depan memperingatkan. Tidak masalah, aku akan segera menyimpannya. Aku tidak lagi repot-repot mengobrol dengan Li Yifeng. Aku menutup ponselku dan memasukkannya ke dalam saku celana. Saat itu, mobil sudah meninggalkan ibu kota purba dan memasuki jalan raya. Jalan raya dalam kondisi baik, mulus sepanjang jalan, tetapi begitu kami keluar dari jalan raya dan memasuki jalan kabupaten, jalannya agak berkelok-kelok. Jalan ini tampak familiar bagi saya. Saudara Jiang, bukankah ini jalan menuju desa Miaodi? Tiba-tiba pria tua itu berseru. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya memutar mata ke arah pria tua itu, mencoba memamerkan kemampuan saya. Saya tidak tahu ini jalan menuju desa Miaodi. Kuncinya adalah sampai sekarang, saya masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Yiran. Kalian berdua juga tahu desa Miaodi. Pria berusia 30-an yang duduk di barisan depan tiba-tiba berbalik dan mulai mengobrol dengan saya. Ya, kali ini tujuannya, atau pemberhentian pertama, adalah desa Miaodi. Desa Miaodi. Mengapa harus ke desa Miaodi? Mungkinkah itu untuk makam purba itu? Saya mengerti, karena kotak kuningan itu digali dari makam purba di desa Miaodi.
Di sana, saya baru saja menggunakan peta Gaude untuk navigasi, dan itu menunjukkan bahwa jalan ini mengarah ke desa Miaodi. Saya kemudian mencari alasan untuk menutupi apa yang baru saja saya katakan. Bersambung. Demikian novel hantu Taoisme part ketiga. Ditunggu lagi part-part selanjutnya, tetap bersama dengan Suara Seram.